Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi matematika SMA kelas 11, yaitu materi program linier. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perkenalkan, saya Alfi Aziza dengan NIM E1R020003. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Saya Amilatul Umi dengan NIM E1R020007 sebagai pemateri kedua. Saya Anissa Syafrinarski Kahamid, NIM E1R020011 sebagai pemateri ketiga. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk menemukan langkah atau cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel pada bidang koordinat. Baik, sebelum kita membahas tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita perlu mengingat kembali apa itu pertidaksamaan linier dua variabel dan sistemnya. Nah, jadi pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, di mana bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah sebagai berikut. Nah, karena ini merupakan pertidaksamaan, maka tanda hubungnya adalah tanda ketaksamaan, yaitu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Di mana dua variabel yang dimaksud adalah variabel X dan variabel Y. Nah, A itu merupakan koefisien dari variabel X dan B itu merupakan koefisien dari variabel Y, sedangkan C adalah konstantanya. Nah, A, B, dan C ini merupakan anggota bilangan real, di mana A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. A itu boleh sama dengan 0, asalkan B tidak sama dengan 0, begitupun sebaliknya. B boleh sama dengan 0, asalkan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel inilah yang kita namakan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau yang biasa kita singkat sebagai SPT-LDV. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut ini. Manakah dari sistem pertidaksamaan berikut yang merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Apakah teman-teman sudah bisa menjawabnya? Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari yang nomor 1. Di sini X min 2Y lebih besar dari sama dengan negatif 2. Ini sesuai dengan bentuk umum yang tadi, yaitu dihubungkan oleh tanda ketaksamaan, terdiri dari dua variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Begitu pula dengan yang 3X plus 2Y kurang dari 6. Sehingga yang nomor 1 ini merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Di sini X kuadrat plus X min 6 lebih besar dari sama dengan Y. Nah, di sini ini tidak sesuai dengan bentuk umum yang tadi, karena salah satu variabelnya memiliki pangkat lebih dari 1, yaitu X kuadrat. Jadi yang nomor 2 bukan merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita lihat yang ketiga. Di sini negatif 3X plus Y kurang dari negatif 3. Ini sesuai dengan bentuk yang tadi. Begitupun dengan yang X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 2. Juga sesuai. Sehingga yang nomor 3 juga termasuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang keempat, 2X plus 5 kurang dari Y itu termasuk. Akan tetapi yang X kuadrat plus 3X plus 3 lebih besar dari sama dengan Y itu bukan termasuk pertidaksamaan linier, sehingga yang nomor 4 bukan termasuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya perbedaan antara sistem pertidaksamaan linier dengan yang bukan merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel.
Nah, agar kita mengetahui cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita harus tahu dulu aturan-aturan dalam menggambarnya, yaitu ketika suatu pertidaksamaan linear menggunakan tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya akan digambar penuh atau utuh. Sedangkan ketika suatu pertidaksamaan linear menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garisnya digambar putus-putus. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amilatul Ummi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, buat sketsa grafik dari masing-masing persamaan linear dua variabel tersebut. Yang kedua, tentukan irisan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Dan yang ketiga, arsir daerah yang bukan irisan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut, yaitu 3x plus 4y lebih besar dari sama dengan 12 dan x min y lebih kecil dari 1. Penyelesaiannya, di sini kita ubah dulu pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan, sehingga menjadi 3x plus 4y sama dengan 12 dan x min y sama dengan 1. Nah, persamaan 3x plus 4y sama dengan 12 ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama, dan x min y sama dengan 1 kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Baik, persamaan yang pertama. Pertama, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Dimana pertama untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Nilai y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan 3x plus 4y sama dengan 12, kita peroleh x sama dengan 4. Jadi kita dapatkan titik potong yang pertama yaitu di titik 4,0. Kemudian untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan 3x plus 4y sama dengan 12, kita dapatkan y sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan titik potong yang kedua yaitu di titik 0,3. Selanjutnya, titik potong yang kita peroleh tadi, kita sketsa pada bidang kartesius yaitu titik 4,0 dan 0,3. Selanjutnya, kita tarik garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Nah, untuk garisnya, karena di sini tandanya lebih besar dari sama dengan, maka garisnya berupa garis utuh atau garis penuh. Kemudian, kita akan melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian, di mana kita akan memilih sembarang titik di luar garis 3x plus 4y lebih besar dari sama dengan 12. Misalkan kita ambil titik yang pertama yaitu titik 0,0. Kita substitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan 3x plus 4y lebih besar dari sama dengan 12, kita dapatkan 0 lebih besar dari sama dengan 12. Apakah pernyataan 0 lebih besar dari sama dengan 12 ini benar? Nah, karena salah, maka daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Kemudian kita ambil titik yang kedua, misalkan titik 5,1, kita substitusikan ke pertidaksamaan 3x plus 4y lebih besar dari sama dengan 12, kita peroleh 19 lebih besar dari sama dengan 12. Apakah pernyataan 19 lebih besar dari sama dengan 12 ini benar? Nah, karena pernyataan ini benar, maka daerah yang memuat titik 5,1 merupakan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian, ingat kembali di mana daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih. Artinya, yang kita arsir itu merupakan daerah yang bukan daerah penyelesaian.
Untuk lebih jelasnya, pada slide ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita beralih ke persamaan kedua. Persamaan yang kedua adalah X dikurang Y sama dengan 1. Sama seperti persamaan pertama, kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan kedua, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 1. Kita mendapatkan titik potong yang pertama, yaitu 1,0. Sekarang kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka nilai apa yang 0? Iya benar, karena kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X ke persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan negatif 1. Dan kita mendapatkan titik potong yang kedua, yaitu 0, negatif 1. Selanjutnya, kita plot titik-titik potong tersebut pada bidang koordinat seperti gambar. Dan kita tarik garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Karena tanda pertidaksamaan pada pertidaksamaan kedua adalah kurang dari, maka garisnya kita gambar putus-putus. Kemudian kita akan melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita akan memilih sebarang titik di luar garis X kurang Y sama dengan 1. Seperti contoh, kita ambil titik yang pertama yaitu 0,0. Selanjutnya kita substitusikan ke pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 1. Maka diperoleh 0 kurang dari 1. Apakah pernyataan 0 kurang dari 1 itu benar? Karena pernyataan tersebut benar, maka daerah yang memuat titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Kita ambil titik yang kedua yaitu 3, negatif 2. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 1. Maka kita peroleh 5 kurang dari 1. Apakah pernyataan 5 kurang dari 1 benar? Karena pernyataan tersebut salah, maka daerah yang memuat titik 3, negatif 2 bukan merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 1. Kita akan mengarsir daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut untuk mempermudah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut. Karena tadi daerah yang memuat titik 3, negatif 2 tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut, maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang memuat titik 3, negatif 2, seperti pada gambar. Dan yang terakhir, kita akan menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Tadi kita sudah mengetahui daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan dan sudah mengarsir daerah yang bukan penyelesaian pertidaksamaan. Daerah yang diarsir berwarna kuning bukan merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x ditambah 4y lebih besar atau sama dengan 12. Kemudian daerah yang diarsir berwarna hijau bukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 1. Sehingga daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang bersih atau tidak diarsir. Perlu diperhatikan kembali bahwa kita mengarsir daerah yang bukan penyelesaian pertidaksamaan.